Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3301 Kota Kingsong. Kota Perahu Naga di Kabupaten Longhe dan Kabupaten Tianbei, Kota Bintang Ajaib di Kabupaten Wanshan, Kapal Feri Ajaib di Kabupaten Beiliang. Ketika Prefek Longhe mendengar nama-nama ini, dia segera memikirkan peta di benaknya. Tempat-tempat ini terkait dengan 6 kata, Perahu Sungai Naga, Kapal Feri Bintang Ajaib. San Xiaonan berkata dengan lemah, kali ini saya datang ke kantor prefek, saya ingin meminta Prefek Longhe untuk membantu kami dalam penyelidikan. Prefek Longhe kembali sadar dan dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong pegang pedang untuk meyakinkan orang dewasa. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk rumah prefek, tolong pegang pedang dan suruh orang dewasa angkat bicara. Terima kasih banyak. Setelah misi ini selesai, tentu saja saya akan meminta bantuan Anda. San Xiaonan berkata sambil tersenyum. Prefek Longhe tersenyum puas. San Xiaonan tiba-tiba mengubah kata-katanya dan bertanya, saya ingin tahu apakah ada keistimewaan di Kabupaten Longhe dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Prefek Longhe berkata dengan suara rendah, sekarang di Kabupaten Longhe, hal terbesar yang terjadi dalam 1 atau 2 tahun adalah matinya Danau Jianhu. San Xiaonan mengangguk, Jianhu adalah klan kaisar yang secara pribadi menyetujui penghancuran Jianhu. Divisi Xuanjian sayalah yang turun untuk menyelidiki dan memotong Departemen Naga. Selain itu, prediksi yang diberikan oleh Divisi Jiantian pada saat itu mengatakan bahwa di tahun mendatang, seorang pejuang akan pergi ke ibu kota dewa dengan membawa pedang, yang akan membawa masalah tanpa akhir. Kami sudah mengetahuinya. Apakah ada hal lain? Prefek Longhe mulai berpikir, selain masalah ini, dalam 2 tahun terakhir, Kabupaten Longhe tenang, tapi tidak ada yang aneh dengan hal itu. Tiba-tiba, Gubernur Longhe memalingkan matanya dan berkata dengan terkejut, saya ingat ahli pendekar pedang membicarakan masalah ini. Sebulan yang lalu, tiba-tiba, seorang seniman bela diri bernama Suantong muncul di Kabupaten Longhe. Dia tampak seperti seorang misteri. Sekarang, dalam bulan yang singkat ini, kami telah menemukan lebih dari 100 kota berturut-turut, membantai mereka yang telah memenangkan seni bela diri tingkat tertinggi atas nama kompetisi seni bela diri. Dalam waktu singkat 1 bulan, lebih dari 500 orang tewas di tangan orang ini. Tidak, sekarang pos ibadah di semua kota besar telah bertumpuk di salinan saya, dan telah menumpuk di pegunungan. Prefek Sungai Naga menunjuk ke meja di belakang jarinya, dan surat itu dikirim dan ditumpuk menjadi gunung. San Xiaonan meliriknya dan bertanya, dari mana asal-muasal Suantong? Mengapa orang ini melakukan kesalahan di Kabupaten Longhe? Sebagai prefek Kabupaten Longhe, kamu tidak peduli. Inilah masalahnya, kata prefek Longhe sambil tersenyum masam, pejuang bernama Suantong ini, yang tidak memiliki latar belakang, dan tujuan, benar-benar sebuah misteri. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau kemana dia akan pergi. Atas nama kompetisi seni bela diri, pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Sepertinya dia tidak peduli dengan sumber daya budidaya dan harta spiritual. Dia hanya ingin mencari lawan. Pria ini pengkhianat dan mudah berubah. Aku ingin tahu apakah pendekar pedang itu tertarik padanya. Longhe bertanya ragu-ragu. Jika divisi Xuanjian bersedia menerima kasus ini, hal itu sangat diharapkan oleh Gubernur Longhe. Mata San Xiaonan berbinar, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia berkata, baiklah, ayo pergi dan lihat. Di mana orang ini? Dengan lambaian tangannya, peta wilayah Longhe muncul di depannya. Gubernur Longhe melihat dari dekat dan berkata, tolong lihat, pendekar pedang. Belum lama ini, saya menerima undangan dari prajurit kota Changshan. Saya memutuskan bahwa orang ini harus berada di sekitar kota Changshan. Sekarang hanya ada 5 kota di sekitar kota Changshan. 5 kota tersebut adalah kota Baiyang, kota Kingsong,
kota Qingxia, kota Mutian, dan kota Ningyuan. Orang ini pasti akan pergi ke salah satu dari 5 kota. Aku hanya bisa banyak membantumu, karena hatinya begitu aneh sehingga dia tidak bisa menemukan jejaknya. Panjang katanya. San Xiaonan mencatat peta itu di benaknya dan segera berkata, terima kasih banyak. Dengan itu, San Xiaonan meninggalkan rumah prefek bersama 2 lelaki tua. Ambil pedangnya dan buat orang dewasa berjalan perlahan. Prefek Longhe membungkuk untuk mengantarnya pergi. Setelah melihat San Xiaonan pergi, dia menarik napas dalam-dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa utusan Zhang Jian dari Departemen Xuanjian benar-benar datang ke Kabupaten Longhe. Benarkah Kabupaten Longhe tidak damai selama 2 tahun ini? Tapi ada baiknya mengarahkan ujung tombak divisi Xuanjian ke Xuantong. Sangat mudah untuk menangkap Xuantong dengan keterampilan sekretaris menggantung pedang. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Pameran Prefek Sungai Naga yang tersenyum. Kota Kingsong, keluarga Gongsun. Di arena pencak silat keluarga Gongsun, puluhan ribu murid keluarga Gongsun berkumpul di sini. Di lapangan, ada yang berpakaian putih, rambut putih, dan mata merah. Yang satu membawa pedang tajam dan yang lainnya membawa teko anggur. Kini para prajurit Gongsun memelototi pria berbaju putih itu. Setelah menyesap minuman keras, pria berbaju putih itu mengangkat wajahnya dan memandang semua prajurit di sekitarnya dengan jijik. Dia bertanya dengan suara dingin, apakah tidak ada orang yang bisa bertarung di kota Kingsong? Mendengar ini, para pencak silat dari keluarga Gongsun memasang mata dingin dan menatap kaki pria tersebut. Ada lebih dari selusin prajurit di segala penjuru. Meskipun para pejuang ini telah mati, mereka dapat dilihat bahwa mereka dulunya adalah sedikit orang kuat di dunia. Keluarga Gongsun bukanlah keluarga terbesar di kota Kingsong. Kekuatan keluarga Gongsun di kota Kingsong hanya menempati peringkat ketiga, diikuti oleh keluarga Chen dan keluarga Wang. Keluarga kerajaan kota Kingsong adalah keluarga terbesar di kota Kingsong. Mengapa Lin Bai muncul di keluarga Gongsun sekarang? Itu karena orang kuat dari Wang dan Chen pada dasarnya dibunuh oleh Lin Bai. Para tetua keluarga Gongsun memelototi Lin Bai satu demi satu. Mereka ingin membersihkan Lin Bai, tetapi pencapaian dan kekuatan Lin Bai tidak terduga. Puluhan prajurit keluarga Gongsun yang memenangkan ujian kekaisaran tewas di tangan tempat ini. Saat ini, masih ada beberapa seniman bela diri di keluarga Gongsun, namun mereka tidak berani keluar. Jika mereka dibunuh oleh Lin Bai setelah mereka keluar, maka kekuatan keluarga Gongsun pasti akan menurun. Tuan Xuantong, tidak ada lagi seorang pun di keluarga Gongsun yang memenangkan posisi teratas dalam seni bela diri. Seorang tetua berkata dengan getir, Tuan Xuantong, keterampilan magisnya tidak ada bandingannya. Tentu saja, kami bukan saingan. Sekarang keluarga Gongsun bersedia mengakui kekalahan di lapangan. Mohon maafkan saya, Tuan Xuantong, atas cara hidup Gongsun keluarga. Lin Bai melihat seni bela diri di sekitarnya dan berkata, membosankan, keluarga sebesar itu bahkan tidak dapat menemukan lawan yang layak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari keluarga Gongsun dengan teko anggur di tangannya. Dalam perjalanan, semua anggota seni bela diri keluarga Gongsun memelototi Lin Bai, tapi tidak ada yang berani menghentikan jalan Lin Bai. Bab 3302 Toko Anggur Pinggir Jalan. Keluar dari keluarga Gongsun, Lin Bai keluar dari kota Kingsong sambil minum anggur. Keluar dari kota Kingsong, Lin Bai melihat kembali kota yang megah itu, dan berkata tanpa berkata-kata, kota ini tidak ada artinya sama sekali, dan tidak akan datang lagi di masa depan. Faktanya, Lin Bai mengucapkan kalimat ini ketika dia keluar dari setiap kota. Berjalan di jalan kuno, Lin Bai meminum anggur dan terkekeh, siapa yang menemukan anggur ini? Enak sekali untuk diminum. Namun sayang sekali, tidak banyak anggur di dalam panci ini. Kita harus mencari tempat untuk minum anggur.
Lin Bai terkekeh dan terus berjalan. Anggur dalam pot anggur ini diperoleh oleh Lin Bai di kota Changshan. Saat itu, sebuah keluarga di kota Changshan dikalahkan oleh Lin Bai. Dia berharap Lin Bai bisa memberinya anggur terbaik di keluarganya dan memberikannya kepadanya. Lin Bai tidak suka minum, tapi anggurnya enak. Dia meninggalkan pot dan minum sedikit, tapi dia menjadi kecanduan. Di luar kota Kingsong, di jalan hutan pegunungan kuno. Di bawah terik matahari, ada toko anggur sederhana di sepanjang jalan kuno. Di kejauhan, Lin Bai melihat kata "anggur" tertulis di papan nama restoran. Ada anggur. Lin Bai berlari ke restoran dan duduk di meja kayu di pinggir jalan dan berteriak, "Pelayan, sajikan anggurnya." Segera, seorang bartender keluar dari toko dan berkata sambil tersenyum, "Baik, Tuan." Lin Bai menambahkan, "Bawakan anggur terbaik di tokomu." Bartender itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Tuan." Bartender berlari untuk mengambil anggur, tetapi Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak hanya Lin Bai, tetapi juga ratusan pria seni bela diri lainnya sedang minum di restoran. Lin Bai melihatnya, tersenyum meremehkan, mengabaikan. Di antara ratusan seniman bela diri, hanya satu yang menarik perhatian Lin Bai. Dia adalah pria kuat dengan pinggang besar dan seni bela diri yang kuat. Prestasinya berada di antara 7 dan 8 tingkat alam kekaisaran, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Jika kamu ingin melakukannya, tunggu aku menghabiskan segelas anggur ini. Lin Bai berkata pada dirinya sendiri. Mendengar perkataan Lin Bai, kelompok tentara ini langsung menjadi gelap dan tidak bisa duduk diam. Bahkan banyak dari mereka yang berkeringat di dahi. Setelah beberapa saat, bartender itu berlari keluar dari tanah dengan wajah tersenyum dan berkata, "Tuan, ini anggur terbaik di toko kami." Lin Bai mengambil teko anggur bekas di toko dan terkekeh, "Ini tidak mudah. Ini hanya restoran pinggir jalan. Ini adalah anggur musim semi pegunungan terbaik di kota Changshan." Selain 4 pintu utama, 4 keluarga dan kantor prefek, seni bela diri kota biasa tidak mampu minum anggur ini. Bisakah itu dijual di restoran pinggir jalan ini? Ketika bartender mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya menjadi kaku. Setelah setengah dering, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana menurut Anda?" "Saya tidak tahu. Ini arak beras kita sendiri." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan teko araknya dan menaruhnya di atas. Dia berkata, "Saya minum banyak anggur ini sepanjang waktu. Bolehkah aku salah meminumnya?" Wajah penjaga toko menjadi kaku dan berkeringat. Lin Bai mengambil teko anggur bekas di toko dan terkekeh, "Lain kali, kamu harus menggunakan otakmu untuk bermain-main. Bisakah toko anggur pinggir jalan biasa ini menjual segenggam anggur berkualitas di daerah Longhe?" "Idiot." Sambil berbicara, Lin Bai mengambil teko anggur dan menuangkan setengah botol ke dalam mulutnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, para seniman bela diri yang duduk di kedai berdiri satu demi satu. Mereka semua naik ke langit, mengeluarkan senjata mereka dan menatap Lin Bai dengan dingin. "Suantong, hari ini adalah tanggal kematianmu." Bai Lin berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir. Aku masih punya setengah teko anggur. Bukankah kita sudah sepakat? Saat aku menghabiskan teko anggur ini, aku akan melakukannya." Pria kuat dengan pinggang besar dan seni bela diri yang kuat berkata dengan suara dingin, "Jika kamu selesai minum sebotol anggur ini, kamu harus masuk neraka. Kamu tidak tahu, sepanci anggur ini mengandung racun yang mematikan, yang cukup untuk membuat prajurit yang memenangkan kerajaan meledak dan mati dalam 1 jam. Jika kamu bijaksana sekarang, mohon berlutut dan mohon ampun dan ikuti kami. Jika tidak, kamu pasti akan mati." Lin Bai terkekeh dan mengabaikan kata-kata pria kuat itu. Dia mengambil kendi dan menuangkan sisa setengah panci anggur ke dalam mulutnya dan meminumnya sekaligus.
Orang kuat itu berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak mendengarku? Beraninya kamu meminum anggur ini ketika kita meracuninya. Setelah meminum anggur tersebut, Lin Bai meletakkan panci di atas meja, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar Anda, tetapi saya juga mendengar Anda mengatakan bahwa toksisitasnya akan memakan waktu 1 jam, bukan? Anda harus memberi saya racun berikutnya yang dapat segera menyerang. 1 jam terlalu lama bagi kami. 1 jam adalah waktu yang lama. Cukup bagiku untuk membunuh kalian semua. Lin Bai menyeringai dengan senyum haus darah. Dia tidak takut dengan racun dalam anggur. Sebaliknya, mendengar kata-kata Lin Bai, lebih dari 100 pria seni bela diri di toko anggur berbalik. Pucat. Orang kuat itu berkata dengan suara dingin, saya terlalu waspada. Lin Bai menyela, berhenti, saya tidak ingin tahu siapa Anda. Saya tidak tertarik dengan identitas Anda. Aku semakin penasaran, berapa banyak pedang yang bisa kamu blokir di bawah pedangku? Lin Bai berkata pada orang kuat itu. Orang kuat ini adalah Zhang Duwei, yang merupakan penjaga Tai Wei. Dia adalah keberadaan Bazong. Kamu sudah bersamaku selama lebih dari setengah bulan. Jika aku tidak bilang aku akan mencari minuman, kurasa kamu tidak berani melawanku. Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis. Zhang Duwei tertegun dan bertanya, apakah kamu bersungguh-sungguh? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ayo, ingin membunuhku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Zhang Duwei tampak kejam dan berkata dengan suara rendah, kelilingi dia. Kamu tidak bisa melakukan kerja keras. Kamu hanya perlu menunda waktu. Setelah 1 jam, dia akan diracuni dan dibunuh. Ya, Kapten. Semua penjaga di sekitar mengangguk dan mengepung Lin Bai. Lin Bai meremehkan untuk tersenyum. Pedang iblis itu terangkat dan memotong pedang yang dingin dan tanpa ampun. Cahaya pedang yang kuat menyapu langit, menewaskan lebih dari 50 prajurit di sekitarnya dengan satu pedang. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang melintas, dan guntur membunuh 50 prajurit yang tersisa. Saat ini, hanya Lin Bai dan Zhang Duwei yang tersisa. Zhang Duwei melihat pemandangan ini dengan keringat dingin. Dia membunuh ratusan prajurit dalam sekejap. Meskipun para penjaga ini semuanya adalah prajurit yang berada dalam kesulitan, Zhang Duwei berpikir bahwa dia tidak dapat melakukannya, tetapi dia tidak berharap Lin Bai melakukannya dengan mudah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa kamu harus memberiku racun yang akan segera menyerang. 1 jam terlalu lama, cukup bagiku untuk membunuh kalian semua. Coba kulihat apa yang bisa kamu lakukan untuk memblokir pedangku. Lin Bai memandang Zhang Duwei. Bab 3303 Saya seorang pemalas. Wajah Zhang Duwei mendung dan dingin. Melihat prajurit yang dibawanya terbunuh oleh pedang Lin Baiji, seluruh tubuhnya juga menyeramkan. Saat ini, Zhang Duwei menatap Lin Bai lagi, matanya dingin. Ayo pergi. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Zhang Duwei diam-diam mengeluarkan pisau panjang dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa berjuang keras. Bahkan jika aku bukan lawannya, itu seharusnya bisa dilakukan. Tunda dia selama 1 jam. Ketika saatnya tiba, dia akan diracun sampai mati. Mata Lin dingin, dan Lin membuka pisaunya. Pada saat ini, tren umum dunia sedang bergejolak. Dia berteriak ke kepala Lin. Kekuatan yang dahsyat segera mengguncang semua sisi dan menghancurkan segalanya. Seluruh hutan dikejutkan oleh pisau Zhang Duwei, dan banyak gunung runtuh. Potong 9 awan secara terbalik. Saat teknik pedang jatuh, Zhang Duwei meraung. Lin Bai melihat pisau yang jatuh di udara dan berkata sambil tersenyum, pisau ini benar-benar lebih kuat dari semua prajurit yang saya temui sepanjang jalan. Kota manakah kamu seorang pejuang? Zhang Duwei meraung, haha, apakah kamu tidak ingat?
Saya adalah kakak laki-laki tertua Zhang Cheng di kota Roh Sungai. Pada saat yang sama, saya juga kapten penjaga. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu ternyata terlalu menjaga. Pantas saja ada teknik saber yang begitu kuat. Sepertinya jika ingin mencari lawan, lebih baik pergi ke rumah prefek. Terima kasih atas balasan Anda. Sebagai imbalannya, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Saat dia berbicara, Lin Bai mengepalkan pedang iblis dan melangkah keluar. Bayangan pedang yang mempesona menyebar di depan Zhang Duwei. Mata Zhang Duwei melebar. Dia tidak tahu bayangan pedang mana yang menjadi milik Lin Bai. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba membunuhnya di depannya. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Suara Lin Bai datang dari pedang. Tidak bagus. Zhang Duwei berseru, awalnya ingin melawan dengan sekuat tenaga. Namun pada saat ini, pedang melewati tenggorokan Zhang Duwei. Saat ini, Lin Bai telah muncul di belakang Zhang Duwei. Dia mengambil pedang iblis dan terus berjalan di jalan kuno. Ngomong-ngomong, sebelum kamu mati, izinkan aku memberitahumu, aku sama sekali tidak meminum anggur beracunmu. Di kehidupan selanjutnya, jika kamu ingin meracuni orang lain, kamu harus melihat apakah pihak lain meminumnya atau tidak. Jika pihak lain tidak minum, jangan buru-buru mengambil tindakan. Lin Bai menyelesaikan dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Dari jari-jarinya. Pada saat pedang es itu melintas, Zhang Duwei hanya merasakan seluruh tubuhnya dingin, dan pandangannya mulai kabur. Kata-kata terakhir Lin Bai keluar dari telinganya. Zhang Duwei berkata dengan tidak percaya, dia tidak minum. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi bencana di Zhongzhou. Mata Zhang Duwei terpejam dan dia kehilangan kesadaran. Tunggu beberapa hari. Sekelompok prajurit datang ke sini dan melihat mayat berserakan. Bagaimana bisa ada begitu banyak mayat? Apakah itu prajurit kota Kingsong? Pergi dan lihatlah, kata salah satu prajurit terkemuka. Segera, kelompok itu jatuh dari udara dan menemukan tanda identitas dari tas penyimpanan mayat. Ketika seorang pejuang melihat token identitas ini, dia ketakutan setengah mati dan berteriak, "Lihat, Tuan Muda." Pemuda itu mengambil token identitas yang diserahkan oleh prajurit itu dan melihatnya. Matanya membelalak, terlalu jaga. Prajurit itu berkata, semua prajurit di sini terlalu menjaga, dan siapakah kapten yang terlalu menjaga? Pemuda itu berkata dengan tidak percaya, ya Tuhan. Siapa yang begitu melanggar hukum dan berani membunuh Tai Wei di Zhongzhou? Tahukah kamu bahwa membunuh Tai Wei sama dengan berperang melawan kerajaan suci pusat? Kabupaten Longhe, ada sebuah gunung yang megah, yang disebut Pegunungan Kitian. Konon gunung ini merupakan tulang punggung Kabupaten Longhe. Di pegunungan, terdapat banyak energi. Jika ada keluarga dan klan yang membuka gerbang di sini, itu akan menjadi alat yang hebat di masa depan. Namun, bertahun-tahun yang lalu, setelah pemekaran Kabupaten Longhe, Gunung Kitian ini menjadi kantor pemerintahan prefek Kabupaten Longhe. Karena kantor prefek didirikan di Pegunungan Kitian, tidak terlalu banyak penjaga yang berpatroli di sini siang dan malam di seluruh Pegunungan Kitian. Ada sebuah alun-alun di jalan kuno sebelum Gunung Kitian. Sekarang alun-alun itu penuh dengan tentara yang datang menemui gubernur. Sebagian besar prajurit ini datang untuk meminta kantor prefek membersihkan Lin Bai. Namun belakangan ini, prefek menolak untuk bertemu. Dulu aku adalah orang yang menganggur di danau. King Xiu berada di kaki Gunung Taohua. Gunung hijau menemaniku, dan bunga hijau tersenyum padaku. Pada saat ini, seorang pemuda mabuk sedang menunggang kuda. Di atas seekor keledai kecil, menyenandungkan sebuah lagu di mulutnya, berisi alkohol, perlahan berjalan ke Pegunungan Kitian. Di alun-alun, para prajurit yang datang mengunjungi prefek melihat ke samping dan melihat prajurit di punggung keledai. Meskipun mereka hanya bisa melihat punggung dan rambut putihnya,
para prajurit ini saling menatap, dan seluruh tubuh mereka merasa ngeri. Sampai keledai kecil itu berjalan jauh, kelompok orang ini mau tidak mau menyerah, biarkan keledai kecil itu berjalan melewatinya, menuju pegunungan Kitian. Ketika keledai kecil itu lewat di depan orang-orang, mereka dapat melihat dengan jelas prajurit di punggung keledai itu. Lin Bai. Bagaimana mungkin para pejuang ini tidak mengenal Lin Bai? Ketika mereka datang ke sini, mereka berdoa agar rumah gubernur membersihkan Lin Bai. Tapi mereka mengenal Lin Bai, tapi Lin Bai sepertinya tidak mengenal mereka. Keledai kecil itu langsung berjalan ke depan dan mengabaikan mereka sama sekali. Berhenti, berhenti, berhenti. Tahukah kamu di mana ini? Masuk saja ke dalam. Ketika keledai kecil itu pergi ke pegunungan Kitian, dua penjaga yang terlalu marah keluar untuk menghentikan keledai kecil itu. Lin Bai, yang duduk di punggung keledai, bersendawa anggur dan mengembuskan napas anggur. Kedua penjaga itu menutup mulut mereka dan dengan marah mengutuk, para pemabuk itu, berani datang ke sini untuk bermain liar. Lin Bai sedikit menyamping untuk bertanya, ini adalah rumah prefek. Kedua penjaga itu berkata dengan suara dingin, jika kamu tahu bahwa tempat ini juga dijaga, kamu berani melakukan kesalahan. Apakah kamu takut mati? Karena ini adalah kediaman prefek, itu menunjukkan bahwa saya tidak mengambil jalan yang salah. Haha, oke, biarkan aku masuk. Lin Bai terkekeh dan terus menyenandungkan lagu kecil, aku adalah orang yang menganggur di danau, dan King Xiu berada di kaki Gunung Taohua. Ketika kedua penjaga itu melihat Lin Bai datang mendekat, mereka sangat marah dan berkata, saya lelah hidup. Bunuh dia untukku. Sambil berbicara, dua penjaga juga bergegas ke tubuh Lin Bai. Pada saat ini, dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan menembus tenggorokan kedua penjaga itu. Dua jeritan datang, dua juga menjaga darah. Dan keledai kecil itu berjalan di antara mereka dan berjalan jauh ke pegunungan Kitian. Di pegunungan Kitian yang terbuka, lagu pendek Lin Bai digaungkan, saya adalah orang yang menganggur. Di danau, dan King Xiu berada di kaki Gunung Taohua. Setelah Lin Bai pergi, para prajurit di alun-alun saling memandang dan berkata dengan suara rendah, itu benar. Rambut putih dan mata darah, orang ini adalah Xuan Tong. Bab 3304 Rambut putih dan mata berdarah. Xuan Tong. Sama sekali tidak mungkin salah, orang ini bermata darah putih, dia adalah Xuan Tong. Saya tidak menyangka Xuan Tong datang ke pegunungan Kitian. Aku juga membunuh dua penjaga. Ini bagus. Bahkan jika Prefek Longhe tidak mau campur tangan, dia tidak bisa melakukannya. Membunuh terlalu banyak penjaga sama saja dengan memprovokasi Gubernur Longhe, yang sama saja dengan memprovokasi negara suci pemerintah pusat. Sekarang Gubernur Longhe tidak mungkin mengabaikannya. Xuan Tong ini telah memasuki pegunungan Kitian hari ini, dan diperkirakan dia tidak akan pernah keluar. Para prajurit di alun-alun berkata dengan penuh semangat. Melihat keledai kecil itu memasuki pegunungan Kitian, salah satu prajurit berkata, Tuan-tuan, Xuan Tong membunuh penjaga itu. Kami akan segera menyentuh barisan pegunungan Kitian dan memberitahu orang-orang kuat di rumah Taisou bahwa seseorang akan datang untuk bergegas ke gunung. Bagus. Masa pun langsung sampai di pinggir alun-alun, di mana ada genderang besar. Seorang pejuang melangkah maju dan memukul genderang dengan kekuatannya. Suara tumpul menyebar ke seluruh pegunungan Kitian. Setelah mendengar genderang besar, para penjaga yang berpatroli di pegunungan Kitian menjadi marah dan melihat ke Cakrawala, siapa yang bosan hidup. Apakah kamu berani membuat masalah di kantor prefek? Haha, tidak ada yang berani menantang kantor prefek selama bertahun-tahun. Keledai Lin Bai. Berjalan. Di jalan kuno Gunung Kitian. Melalui keteduhan, Lin Bai melihat banyak istana dan kota yang dibangun di gunung tertinggi Gunung Kitian. Di mana kediaman prefek kota Taisou, yaitu kediaman Gubernur Longhe.
Dong dong dong. Pada saat itu, suara genderang yang tumpul juga melewati telinga Lin Bai, tetapi Lin Bai mengabaikannya dan terus melaju. Keledainya. Dulu aku adalah seorang pemalas di telaga. King Xiu berada di kaki Gunung Taohua. Di jalan kuno, Lin Bai di atas keledai bersenandung. Pada saat ini, sekelompok penjaga, 10 prajurit, dipimpin oleh seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas, datang ke langit di atas jalan kuno, memandangi keledai kecil dan Lin Bai, dan berseru dengan suara dingin, sepertinya kamu datang untuk bergegas ke gunung. Ya, ini bukan hanya desakan gunung, tapi juga lagu senandung yang santai. Menurutmu di mana orang ini? Apakah itu taman belakangmu? Ambillah untukku. Jika kamu berani melawan, kamu akan melawan kerajaan suci pusat. Lin Bai, yang duduk di atas keledai, dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia berkata, aku tidak ingin bertarung denganmu. Kamu terlalu lemah. Kembalilah dan panggil yang kuat di antara para penjaga. Setidaknya mereka semua adalah prajurit tingkat 2. Ketika para penjaga mendengar kata-kata Lin Bai, mereka semua sangat marah, terutama prajurit yang telah memenangkan posisi teratas dan berkata dengan suara dingin, satu-satunya yang telah memenangkan rangkap 3 dari kerajaan Tripod tidak membutuhkan tangan Due, jadi kami bisa menangkapmu. Tangkap dia, kata prajurit itu dengan suara dingin. Segera, 10 prajurit itu terbang ke bawah dan langsung menuju ke Lin Bai. Mereka berpikir bahwa mereka terlalu waspada. Bahkan jika prestasi Lin Bai lebih tinggi dari mereka, mereka tidak berani membunuhnya. Bagaimanapun, Tai Wei adalah posisi resmi yang diberikan oleh negara suci pusat. Jika kamu membunuh Tai Wei, kamu akan melawan negara suci pusat. 10 prajurit itu bergegas turun. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Mati. Mata Lin Bai tajam, dan 2 pedang terbang ditembakkan. Pedang terbang di udara, seperti kupu-kupu yang menari, dalam sekejap menembus dada 10 orang ini dan menembus jantung. Bam, bam, bam. 10 orang jatuh dari udara dan jatuh ke tanah hingga genangan darah. Dan Lin Bai menunggangi seekor keledai, menyenandungkan sebuah lagu, dan melanjutkan. Baru beberapa langkah keluar, penjaga patroli lainnya datang ke sini. Melihat Lin Bai membunuh penjaga itu, dia langsung meraung, pembunuh yang kamu bawa berani membunuh penjaga itu. Kamu mati hari ini. Saat berbicara, sekelompok orang ini juga bergegas. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, dan pedangnya bersinar, membunuh kelompok itu secara langsung. Dengan cara ini, Lin Bai membunuh sampai ke gunung tertinggi di kota Taizhou. Pada saat ini, seorang prajurit berlari ke aula, berlutut di depan Gubernur Long He, dan berseru, Tuan Gubernur. Melihat prajurit itu berlari masuk, Prefek Long He meraung, ada apa? Apakah kota itu mengirimkan undangan lagi? Kembalilah dan beritahu mereka bahwa Xuantong telah ditemukan oleh Xuantong. Biarkan mereka tenang dan tidak menjadi tidak sabar. Memandang Gubernur Long He dengan ngeri dan berkata, Tuhan, bukan itu. Kota itu mengirimkan surat pemujaan, tapi... Ada apa? Tanya Long He sambil menyipitkan matanya. Prajurit itu berkata, Xuantong akan datang. Dia membunuh jauh-jauh dari pegunungan Kitian, dan sekarang dia akan membunuh kota Taizhou. Apa? Prefek Long He tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap tajam ke arah prajurit itu. Seluruh tubuhnya terengah-engah. Kemarahannya sulit untuk ditenangkan. Pesan segera, semua penjaga di pegunungan Kitian, baik yang sedang berpatroli atau sedang berlibur, harus segera datang ke kota Taizhou. Terlebih lagi, suruh semua penjaga datang. Hari ini, di kota Taizhou, aku pasti akan menyerangnya dengan tanganku. Long He berkata dengan suara dingin. Ya. Prajurit itu segera pergi untuk memberi perintah. Setengah jam kemudian,
9 prajurit perkasa mendatangi Gubernur Longhe dan berlutut dengan satu kaki dan berteriak, "Saya akan menemui gubernur." Kata Prefek Longhe, "Due, Suantong akan dibunuh di kota Taizhou. Nanti, kamu dan aku akan bertarung bersama. Anda harus membunuh Suantong di sini. Kalau tidak, begitu dia melarikan diri, akan ada kolera di daerah Longhe." Di antara para penjaga, ada 18 Due, tapi sekarang ada 8 Due. Mereka tidak berada di kota Taizhou. Dan Zhang Due telah dibunuh olehnya. Lin Bai. Sekarang tinggal 9 Due yang tersisa. 9 Due berkata dengan kata-kata yang benar, "Ya, Tuan." Pergi segera. Prefek Longhe mengenakan seragam militernya dan keluar dari aula menuju kota. Saat ini, di jalan kuno sebelum kota Taizhou, ratusan penjaga mengepung Lin Bai, tetapi tidak ada yang berani bergegas. Lin Bai menunggangi keledai, menyenandungkan sebuah lagu, 2 pedang terbang di kedua sisi, dan tersenyum ke arah kota gubernur. Dan setiap kali Lin Bai melangkah lebih jauh, para penjaga yang mengelilinginya akan mundur. "Apakah kamu lelah? Apakah kamu berada di dekatku dan tidak melakukan apapun?" Lin Bai duduk di atas keledai dan memandang penjaga di sekitarnya dan bertanya sambil tersenyum. Kelompok penjaga ini terlalu serius dan berkeringat. Bukan karena mereka tidak ingin bertarung, itu karena mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Lin Bai. Bab 3305 Monster Macam Apa Kamu? Dikelilingi oleh ratusan penjaga, Lin Bai tetap pergi ke kota. Berjalan ke kota Taizhou, di jalan di depan Anda dapat melihat seorang pria paruh baya berseragam militer. Dia menatap Lin Bai dengan dingin. Di samping pria paruh baya itu, 9 Due berdiri. Pria ini adalah Gubernur Longhe. "Temui gubernur. Temui gubernur. Temui gubernur." Setelah melihat Gubernur Sungai Naga, banyak penjaga berlutut dengan satu kaki. Semua mundur. Longhe berkata tanpa ekspresi. Dikelilingi oleh terlalu banyak penjaga Lin Bai, dengarkan perintah dari Prefek Sungai Naga, ini hanya mundur. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Haha, perintah prefeknya bagus. Jika kamu membiarkan mereka mundur, kamu akan mundur. Kalau begitu, haruskah aku berseru dengan hormat dengan tinjuku untuk menemui gubernur?" Lin Bai tertawa dan melompat turun dari keledai. Dia berbalik dan melihat ke arah Prefek Longhe. Ketika dia melihat wajah Lin Bai, dia berseru, "Itu kamu." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ini aku. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Gubernur Longhe terkejut. Lin Bai dan Prefek Longhe bertemu. Ketika Lin Bai baru saja datang ke Kabupaten Longhe, dia ditipu ke Danau Jianhu oleh Su Jin untuk memahami sutra pedang. Pada saat itu, Prefek Longhe ingin mendapatkan kitab suci pedang dari Su Jin, jadi dia memanggil sejumlah besar penjaga untuk membunuh Jianhu. Pada saat itu, ini adalah pertama kalinya bahwa Lin Bai dan Gubernur Longhe bertemu. Gubernur Longhe memandang Lin Bai dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku ingat saat aku melihatmu sebelumnya, kamu tidak seperti ini." Lin Bai terkekeh, "Sekarang aku tidak baik. Aku merasa bahwa aku lebih baik daripada diriku kapanpun. Aku yang sempurna." Lin Bai berkata sambil tersenyum. Prefek Longhe mendengar ucapan Lin Bai. Suara dan melihat senyum jahat di wajahnya. Entah bagaimana, ada bekas kengerian di hatinya, dan bahkan rambutnya berdiri tegak. Perasaan seperti ini tidak pernah dirasakan oleh Gubernur Longhe selama bertahun-tahun. "Saya ingat bahwa terakhir kali aku merasakan hal ini ketika Prefek Sungai Naga menghadap Tuhan menemui Kaisar. Namamu Suantong," kata Gubernur Longhe dengan suara dingin. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Prefek Sungai Naga bertanya dengan dingin, "Kalau begitu di Kabupaten Longhe saat ini, orang yang membuat ombak besar adalah kamu." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Ini aku."
Lancang. Gubernur Longhe meraung, Suantong, kamu sangat berani. Kamu ceroboh dan haus darah di Kabupaten Longhe. Sekarang dia datang ke Gunung Kitian untuk membunuhku dan menantang kantor prefek secara terbuka. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai terkekeh, bukankah kamu mengatakan itu? Aku di sini untuk menantangmu. Saya ingin melihat kekuatan seni bela diri di rumah prefek. Saya di sini untuk mencari lawan. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Gubernur Longhe berkata dengan suara dingin, karena kamu di sini, maka kamu harus meninggalkan hidupmu. Hanya saja setelah kamu dibersihkan hari ini, kamu dapat dianggap sebagai akun dari ratusan kota di Kabupaten Longhe. Due, siapa yang mau naik dan menangkap pencuri itu? Tanya Gubernur Longhe. Aku ingin pergi. Begitu suaranya turun, seorang pria lembut muncul di depan Lin Bai. Pria lembut itu mencibir, saya adalah kapten penjaga Taiwei, bernama. Lin Bai tidak menunggu sampai prajurit itu selesai. Pada saat ini, sebuah pedang melintas di langit. Hanya ada suara, kotoran. Kepala pria lembut Yin ini langsung dipotong oleh pedang Lin Bai. Lin Bai terkekeh, dibandingkan dengan Zhang Duwei yang kubunuh sebelumnya, ini jauh lebih lemah. Aku sangat kecewa. Yang berikutnya. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan berkata dengan lembut. Apa? Yang Duwei dibunuh oleh Suantong dengan satu pedang. Yang Duwei bisa bertanya pada 7 prajurit berat di kerajaan Ding. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa melawan pedang? Ini. Semua penjaga di sekitarnya berseru. Bahkan prefek Longhe ketakutan oleh pedang Lin Bai dan pupil matanya melebar. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa menerobos begitu cepat? Adapun 8 Duwei lainnya di belakang Longhe, mereka juga memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai terkekeh, ayo pergi bersama dan hemat waktu. Kedelapan Duwei saling melirik, dan terbang keluar dari belakang Gubernur Longhe, dan sampai ke sekitar Lin Bai dan mengelilinginya. Perhatikan gerakan. Makan pedangku. Setelah mendarat, 8 Duwei menunjukkan keahlian unik mereka satu demi satu. Ilmu pedang mereka seperti naga, keterampilan tinju mereka luar biasa, dan telapak tangan mereka luar biasa. Kedelapan Duwei ini adalah orang kuat yang langka di Kabupaten Longhe. Kekuatan mereka segera mengguncang langit. Bahkan jika mereka tidak harus menjadi penjaga di daerah tersebut, mereka masih bisa menjadi penjaga. 8 orang bergegas membunuh Lin Bai. Sudut mulut Lin Bai menyunggingkan senyuman dingin, ini hanya penampakan kecil. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Lin Bai terbang, pedang dingin menyapu langit, membunuh Duwei yang jatuh dari langit tepat di bawah ujung pedang. Pedang sutra. Mata prefek Longhe berbinar dan berkata dengan terkejut. Poh! Seorang Duwei dibunuh oleh Lin Bai di ujung pedang. Dalam sekejap, Lin Bai pergi ke Duwei kedua. Wajah sang kapten ketakutan. Melihat serangan Lin Bai, dia berbalik dan pergi. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Bai tersenyum dingin dan membunuhnya dengan pedang menembus jantungnya. Pedang terbang. Pergi setelah Lin Bai membunuh orang ini, 2 pedang terbang keluar dari tubuhnya dan membunuh 2 Duwei. Dalam sekejap, Lin Bai membunuh 4 dari 8 Duwei yang bertarung dengan Lin Bai. Dan 4 orang yang tersisa, satu setelah ternganga lagi, kulit kepala mati rasa menatap Lin Bai, untuk sementara waktu tidak berani naik. Lin Bai mencibir, kenapa, kamu takut? Karena kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. As dia berbicara, Lin Bai terbang untuk membunuh keempat Duwei. Hentikan. Tetapi pada saat ini, Gubernur Longhe sangat marah, dan kekuatan untuk memenangkan kerajaan menyebar dan membunuh Lin Bai. Lin Bai melihat ke samping dan berkata dengan suara dingin, kamu belum sampai. Jangan khawatir. Saya belum cukup bermain dengan mereka. Dengan pedang backhand, Lin Bai membagi serangan Gubernur Longhe. Setelah itu,
Lin Bai berubah menjadi bayangan Taoisme dan melewati 4 Dui yang tersisa. Saat bayangan berlalu, darah mengucur dari tenggorokan keempat Dui. Kemudian, keempat Dui pergi ke genangan darah dan kehilangan nafas hidup mereka. Kamu Gubernur Longhe memandangi tubuh 9 Dui di depannya dengan tidak percaya. Sudah berapa lama ini terjadi? Kurang dari 10 waktu bernafas, Lin Bai membunuh ke-9 Dui terkenal di prefektur. Dan tidak ada seorang pun yang hidup. Yang paling penting adalah Prefek Longhe telah membantu, tapi Lin Bai masih membunuh 9 Dui di depannya. Setelah membunuh 9 orang ini, Lin Bai menyeringai dan memandang Prefek Longhe dan berkata, "Itu kamu. Monster macam apa kamu?" Katanya dengan dingin.